Assalamualaikum. Apa kabarnya nah hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada teman kalian, Rizky, untuk memimpin doa bersama. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Oke, sekarang Ibu minta semuanya berdiri sejenak, nak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita melakukan ice breaking sebentar ya, nak. Masih ingat dengan tepuk semangat? Kita tepuk semangat ya. Dengan semangat. Semuanya harus bersemangat ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah. Nyat. Semangat. Ulang lagi sekali lagi. Semangat. Oke. Semoga dengan ice breaking semangat, kita semua akan bersemangat dalam proses pembelajaran ya. Apakah sudah semua untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, nak? Siap? Oke. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya, nak. Adnan, Rahmat, izin.
Aulia, Aska, Chandra, Dinda, Dwi, Fajar, Jesse, sakit. Ada keterangannya, Nak? Suratnya ada ya? Ya. M. Rizky, Ananda, Alpa, tidak ada keterangannya, Nak? Michelle, sakit. Miko, oke. Muhammad Alvin, Alpa juga? Ya. Oksi, Rahmat Ramadan, sakit. Reni, Septi, Tri, Ulfa, Alfiandi, izin. Alessia, Naomi. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia ya Nak ya. Yang kedua memberikan contoh masing-masing jenis dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang ketiga kita akan melakukan percobaan sederhana untuk apa? Untuk bisa mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia tersebut ya. Sebelum lebih lanjut memasuki pembelajaran, di sini ada yang sering beli es atau minum es? Sering ya. Coba kalian amati apa yang terjadi ketika es mencair. Menjadi air. Jadi posisinya itu bagaimana Nak? Bentuknya yang berubah? Iya, ya wujudnya ya. Dari padat menjadi cair. Terus kira-kira itu adalah perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika, oke. Kalau bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu perubahan itu bisa dikatakan perubahan kimia? Ada yang tahu tidak? Bagaimana Nak? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi zat, seperti perubahan bentuk atau keadaannya. Oke, jadi itu perubahan kimia ya. Ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama mengamati video pembelajaran. Di sini Ibu berharap kalian bisa fokus untuk mengamati sama-sama dalam video perubahan fisika dan kimia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang dipelajari di bab 2 dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Apa kira-kira yang bisa kalian dapatkan, Nak? Menurut kalian apa? Perubahan fisika itu apa? Kimia itu bagaimana? Dan ciri-cirinya itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan dari hasil pengamatan kalian tadi, Nak? Oke. Definisi perubahan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi zat seperti perubahan bentuk atau keadaan. Sebaliknya, perubahan kimia adalah proses di mana zat baru dibentuk dengan sifat yang berbeda dari zat awal. Oke, terima kasih. Benar sekali ya Nak ya. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak mengubah atau tidak terjadinya perubahan zat baru. Sedangkan kalau perubahan kimia itu berarti perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa Nak tadi dalam video pembelajaran tadi Nak, perubahan fisika dan perubahan kimia dari video tadi ya, Ibu tanya. Apa? Apa Nak? Contoh perubahan fisika, contoh termasuk pembekuan air menjadi es, pencairan es, dan perubahan bentuk benda tanpa mengubah sifat kimia. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jelas? Oke, sekarang kita Ibu bagikan kelompok ya. Seperti pertemuan sebelumnya telah Ibu
bagi-bagi kelompok kalian ya nak ya. Jadi silahkan membentuk kelompok masing-masing dan ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini tolong dikerjakan LKPD-nya ya nak, sesuai dengan pengamatan kalian. Di sini ada nama kelompok, tulis kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya ditulis juga ya. Semua yang ditulis di LKPD ini sesuai dengan hasil eksperimen masing-masing ya nak ya. Ya. Ibu berharap semuanya bisa aktif dalam proses eksperimen ya. Kerjakan sesuai dengan arahannya ya nak. Semua bahannya sudah semua akan dibawa? Oke. Kerjakan mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya. Boleh diulang 2 kali kalau misalnya memang belum berhasil ya. Waktu kita masih banyak ya nak ya. Boleh dilakukan ya. Gantian boleh melakukan percobaannya. Oh iya, ini ditambahkan saja nak ya. Siap untuk presentasi ke depan? Siap? Oke. Dari kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil eksperimen kelompok kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Aktivitas observasi perubahan fisika. Aksi: ada gelas berisi air, panaskan air menggunakan sendok dan kompor atau sumber panas. Pertanyaan: apa yang terjadi pada air yang saya panaskan? Mendidih dan menguap. Jenis perubahan fisika. Kelompok lain boleh memperhatikan, nanti Ibu suruh menanggapi. Observasi perubahan kimia. Aksi: bakar sepotong kertas menggunakan korek api. Pertanyaan: apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar akan menjadi abu. Jenis perubahan kimia. 3. Perubahan fisika dan kimia pada lilin. Aksi: nyala lilin dan amati lilin yang meleleh. Pertanyaan: 1. Apa yang terjadi pada lilin yang dibakar akan meleleh. 2. Apa yang terjadi ketika ditumbuk kembali akan membentuk semula. Jenis perubahan fisika. 4. Perubahan kimia yang pada gula. Aksi: campurkan gula pada sedikit air, kemudian panaskan sehingga mendidih. Pertanyaan: apa yang terjadi pada gula saat dipanaskan akan meleleh dan menjadi karamel. Jenis perubahan kimia. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. 1. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia berdasarkan pendapatmu? Fisika adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi zat seperti perubahan atau keadaan. Kimia adalah proses di mana zat baru membentuk dengan sifat yang berbeda dari zat awal. 2. Berikan contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yang kamu temui dalam hidup sehari-hari. Contoh termasuk pembakaran air menjadi es, pencairan es, dan perubahan bentuk benda tanpa mengubah sifat kimianya. Contoh termasuk pembakaran, pengoboran, dan reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Sekian mempresentasikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Niko. Silakan ditulis nak pertanyaan teman kalian. Bagaimana cara membedakan antara perubahan fisika dan kimia dalam suatu percobaan sederhana? Ulangi lagi nak
Pelan-pelan. Bagaimana cara membedakan antara perubahan fisika dan kimia dalam suatu percobaan sederhana? Oke, terima kasih Miko. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Naomi. Pertanyaan kedua. Perubahan fisika terhadap lingkungan, berikan contoh. Nah, bagaimana? Pengaruh perubahan fisika terhadap lingkungan. Berikan contoh. Ya. Oke, kita kasih waktu dulu ya, Nak, untuk teman kalian mencari jawabannya, ya. Kami izin menjawab soal dari itu. Oh, yang nomor 1 dulu ya, sudah ya. Ya. Nomor 3. Yang soalnya bagaimana cara membedakan antara perubahan fisika dan kimia dalam suatu percobaan sederhana. Salah satu cara membedakannya adalah dengan mengamati apakah ada zat baru yang terbentuk. Jika zat yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal, maka itu adalah perubahan kimia. Jika tidak ada zat baru dan dapat kembali ke bentuk awal, itu adalah perubahan fisika. Oke, sudah jelas Miko? Jelas. Jawaban kedua boleh dicari dulu, Nak, jawabannya. Diskusikan. Kita kasih waktu ya. Kami izin menjawab pertanyaan dari Naomi. Yang soalnya, bagaimana pengaruh perubahan fisika terhadap lingkungan? Berikan contoh. Ya. Perubahan fisika dapat mempengaruhi lingkungan, seperti pencairan es di kutub yang dapat meningkatkan permukaan laut. Hal ini berdampak pada ekosistem dan populasi di daerah pesisir. Oke, sudah jelas Naomi? Oke. Tutup, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Silakan duduk kembali, Nak. Sekarang kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. 1. Observasi perubahan fisika. Aksi: ambil gelas berisi air, panaskan air menggunakan sendok di atas kompor atau sumber panas. Pertanyaan: apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Air yang dipanaskan akan mendidih. Jenis perubahan fisika. 2. Observasi perubahan kimia. Aksi: bakar sepotong kertas menggunakan korek api. Pertanyaan: apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar? Kertas yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu abu. Jenis perubahan kimia. 3. Perubahan fisika dan kimia pada lilin. Aksi: nyala lilin dan amati lilin yang meleleh. Pertanyaan: 1. Apa yang terjadi lilin saat dibakar? Lilin yang dibakar akan meleleh atau mencair. 2. Apa yang terjadi ketika lilin dingin kembali? Jika dingin kembali akan membeku. Jenis perubahan kimia. Perubahan kimia pada gula. Aksi: campurkan gula dalam sedikit air, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Pertanyaan: apa yang terjadi pada gula saat dipanaskan? Gula yang dipanaskan akan menghasilkan zat baru yaitu karamel. Jenis perubahan kimia. Diskusikan dengan kelas kelompokmu. 1. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia berdasarkan pengamatanmu? Perubahan fisika: perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia perubahan zat yang menghasilkan zat baru. 2. Berikan contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yang kamu
akan menghasilkan zat baru yaitu abu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Naomi. Sebutkan dua cara bagaimana perubahan kimia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, pelan-pelan Naomi, biar temannya mencatat dulu. Sebutkan dua cara. Sebutkan dua cara. Dua cara apa? Sebutkan dua cara bagaimana perubahan kimia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dari kelompok 1? Ada yang ingin bertanya? Ya. Pelan-pelan, Nak. Pelan-pelan. Bagaimana pengaruh perubahan fisika terhadap lingkungan? Berikan contoh. Nah, bagaimana pengaruh perubahan fisikanya? Contoh. Nanti ya. Kita kasih 3 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa menjawab ya. Kasih waktu dulu ya. Satu, pembuatan roti. Proses fermentasi yang melibatkan tadi pengubahan gula menjadi gas karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Dua, pengawetan makanan. Proses pengawetan seperti pengarahan atau pengasaman melibatkan reaksi kimia yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Apakah jelas Naomi? Jelas. Oke. Pertanyaan kedua, sudah ada jawabannya? Bagaimana pengaruh perubahan fisika terhadap lingkungan? Berikan contoh. Perubahan fisika dapat mempengaruhi lingkungan seperti pencairan es di kutub yang dapat meningkatkan permukaan laut. Hal ini berdampak pada ekosistem dan populasi di daerah pesisir. Oke. Sudah jelas Nak dari kelompok 2? Silakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Silakan duduk kembali Nak. Sekarang kelompok 3 boleh maju ke depan. Ini yang nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil eksperimen. Oke. Aksi ambil gelas berisi air, panaskan air menggunakan sendok di atas kompor atau super panas. Pertanyaan, apa yang terjadi pada saat air dipanaskan? Air yang dipanaskan akan mendidih dan menguap. Dan jenis perubahan yang telah terjadi adalah fisika. Ya, lanjutkan. Aksi, bakar sepotong kertas menggunakan korek api. Pertanyaan, apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar? Kertas yang dibakar akan menjadi api. Jenis perubahan yang telah terjadi adalah perubahan kimia. Aksi, nyala lilin dan amati lilin yang meleleh. Lilin yang dipanaskan akan meleleh dan mencair. Apa yang terjadi ketika lilin ini kembali? Yang terjadi pada lilin saat kembali akan menjadi beku. Dan jenis perubahan yang terjadi adalah fisika. Aksi, campurkan gula dengan sedikit air, kemudian panaskan 30 detik. Pertanyaan, apa yang terjadi pada saat gula dipanaskan? Gula yang dipanaskan akan menjadi karamel dan teksturnya lengket. Jenis perubahan yang terjadi adalah fisika. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia berdasarkan pengalaman? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi zat, seperti perubahan bentuk atau keadaan. Sebaliknya, perubahan kimia adalah proses di mana zat baru terbentuk dengan sifat berbeda dari zat lama. Berikan contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika dan kimia dapat ditemukan dalam
dalam memasak, pengolahan makanan, dan pengembangan materi baru. Itulah hasil ekstensi dan baik ada yang ditanyakan. Ya, oke, Miko. Apa yang terjadi pada saat selama perubahan kimia? Jelaskan dengan memberikan satu contoh. Bisa diulang lagi? Apa yang terjadi pada saat selama perubahan kimia? Jelaskan dengan memberikan satu contoh. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Kita kasih waktu dulu ya untuk mencari jawaban. Mereka berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaan yang ditanyakan adalah apa yang terjadi pada zat selama perubahan kimia? Jelaskan dengan memberikan contoh. Selama perubahan kimia, ikatan antar atom dalam zat terputus dan membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Contoh, saat besi berkarat, besi Fe bereaksi dengan oksigen O2 dan air H2O untuk membentuk besi oksida karat yang memiliki sifat yang berbeda dari besi. Sudah cukup jelas? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus, nak. Silakan duduk, nak. Terakhir, kelompok 4, silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan Ayo. Naomi saja yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Diskusi kami. diskusi kami. Aksi ambil gelas isi air, panaskan air menggunakan tetes yang kompor atau sumber panas. Pertanyaan, apa yang terjadi pada saat air sudah dipanaskan? Air menjadi panas jenis perubahan fisika. Dua, ilustrasi perubahan kimia. Aksi bakar sepotong kertas menggunakan korek api. Pertanyaan, apa yang terjadi pada kertas setelah dibakar? Kertas menjadi abu. Jenis perubahan kimia. Dua, perubahan fisika dan kimia pada lilin. Aksi nyala lilin dan amati lilin yang meleleh. Pertanyaan, satu lilin yang sedang dibakar. Lilin yang sedang dibakar akan meleleh. Dua, lilin ketika dalam posisi dingin tidak meleleh. Jenis perubahan kimia. 4. Perubahan kimia pada gula. Aksi, campurkan gula dengan sedikit air, kemudian panaskan hingga mendidih. Pertanyaan, apa yang terjadi pada gula saat dipanaskan? Gula meleleh dan menjadi karamel. Jenis perubahan kimia. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan tentang perubahan fisika dan kimia yang telah mengamati berdasarkan aktivitas di atas. Salah satu cara membedakannya adalah dengan mengamati jika zat yang diambil memiliki sifat yang berbeda dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal, maka itu adalah perubahan kimia. Jika tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal, itu adalah perubahan fisika. Dua, contohnya adalah pembakaran kayu, oksidasi besi, contoh dari perubahan kimia. Contoh dari perubahan fisika adalah pembekuan dan pencairan. Oke. Ada yang tanya tidak? Ya, ada yang ingin bertanya, nak? Mengapa penting untuk memahami perubahan fisika dan kimia dalam proses industri? Ya, ulangi lagi, nak. Mengapa penting
Maju nak, maju ke depan, maju ke depan. Stop. Ayo. Catat. Catat pertanyaannya, ya. Mengapa penting? Mengapa penting? Untuk memahami perubahan fisika Untuk memahami perubahan fisika dan kimia dalam proses industri. ya, cukup. Kita kasih kesempatan untuk mencari jawaban dulu ya, Nak. Ayo. Boleh maju lagi sedikit? Oke. Silakan menjawab. Saya izin dijawab dari Kelompok 1. dari Amel. Mengapa penting untuk memahami perubahan fisika dan kimia dalam proses industri? Jawaban: memahami perubahan fisika dan kimia penting dalam industri karena dapat mempengaruhi efisiensi produksi, keselamatan dan kualitas produk. Misalnya dalam produksi makanan, pengalaman tentang reaksi kimia dapat membantu mengoptimalkan rasa dan masa simpan. Sudah jelas, Nak? Silakan duduk, kita kasih aplaus dulu. Ya, semuanya sudah melakukan eksperimen, kita sudah juga presentasi ke depan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Ya, Miko? Perubahan fisika dan kimia adalah dua jenis perubahan yang terjadi pada saat memahami perbedaan antara keduanya. Penting untuk aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk sains dan industri. Ya, jadi perubahan fisika dan kimia itu berbeda, Nak ya. Kalau perubahan fisika itu tidak menimbulkan zat baru, dan yang kedua, perubahan kimia dia menimbulkan zat baru. Banyak sekali contohnya, Nak ya. Seperti kertas dibakar, terus tuh besi yang berkarat. Apalagi kalau yang fisikanya, Nak? Mencair, terus? Ya, itu merupakan perubahan fisika dan kimia. Ibu berharap kalian bisa memahami untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan, silakan kalian mencari materi tentang massa jenis dari berbagai zat. Ya, Nak ya? Sebelum menutup pembelajaran hari ini, boleh Ibu minta tolong Rizky memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali, Rizky. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dihikmati ya, bisa dipahami dengan baik, Nah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.